Halo Sobat Bola Bocor, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Oke, di video terbaru kali ini saya akan kembali mengupdate sedikit tentang Timnas Indonesia yang akan bertanding besok melawan Timnas Vietnam di Stadion My Dinh Hanoi, Vietnam, teman-teman. Ya, sebelum kita lanjut, saya ingin menanyakan kepada teman-teman semua, gimana menurut kalian tentang pertandingan besok? Apakah Timnas Indonesia kembali bisa mengambil 3 poin dari kandang Vietnam setelah pertandingan pertama kita berhasil mendapatkan 3 poin dan mampu mengalahkan Timnas Vietnam? Artinya kita udah mampu mengalahkan Vietnam back to back, udah 2 kali di pertandingan Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia, dan tentunya saya masih berharap Timnas Indonesia mampu mengalahkan Timnas Vietnam di kandangnya, teman-teman, karena ya cukup lama juga nih kita tidak pernah mengalahkan Timnas Vietnam di kandangnya. Sekali kita menekan Vietnam, jangan biarkan dia muncul dulu ke permukaan, teman-teman. Kita harus bisa membuat tekanan besar kepada Timnas Vietnam biar dia tidak terlalu tidak terlalu superior lah di Asia Tenggara ini. Nah, tanpa kita sadari banyak progres kekuatan yang terjadi di Asia Tenggara ini, khususnya tim nasional. Jadi Indonesia juga harus bisa, dan saat ini udah di jalan yang benar dengan berbagai transformasi, dengan berbagai inovasi. Sekarang Sinteyong udah membenahi apa yang betul-betul menjadi kekurangan timnas Indonesia. Jadi yang perlu kita lakukan saat ini ya mendukung pelatih saat ini, mendukung pemain-pemain saat ini yang membela timnas Indonesia, bukan menghujat ketika di satu pertandingan bermain jelek, teman-teman. Kita harus memberikan dukungan apapun itu, mau pemain diaspora, mau pemain baru. Yang namanya udah membela timnas Indonesia berarti dia udah menjadi warga negara Indonesia. Jangan lagi membeda-bedakan antara diaspora dengan pemain lokal. Itu akan membuat juga suasana tim di dalam timnas Indonesia nanti ada rasa kotak-kotak nih di situ. Ada timnya diaspora, ada timnya lokal. Itu kan gak bagus. Justru kita ingin melihat antara pemain diaspora ini dan pemain lokal ini bersatu, bercanda ria, sehingga tercipta chemistry yang bagus dan berlanjut di atas lapangan. Itu yang kita harapkan, teman-teman. Dan di pertandingan melawan Timnas Vietnam nanti, pemain-pemain yang sebelumnya sakit atau demam, menurut beritanya udah kembali bergabung bersama skuad Timnas Indonesia. Mudah-mudahan pemain ini benar-benar fit 100%, karena tentunya akan menghadapi pertandingan penting. Vietnam pun tentunya tidak ingin dipermalukan di kandangnya dan tentunya akan melakukan segala cara untuk bisa mengalahkan timnas Indonesia di kandangnya. Kita tahu sendiri Vietnam pertandingannya ya terkadang melakukan pertandingan yang keras dan menjurus kasar. Jadi tentunya para pemain timnas Indonesia harus bisa mengantisipasi permainan yang kasar Vietnam dan pertandingan yang bisa menguras emosi, menguji mental para pemain. Dan mudah-mudahan pemain-pemain timnas Indonesia bisa sabar, bisa mengontrol emosinya di pertandingan besok, teman-teman. Dan ini adalah nama-nama pemain timnas Indonesia yang bisa diturunkan Sinteyong di pertandingan besok melawan timnas Vietnam. Di posisi kiper ada Adi Satrio, ada Muhammad Riyandi, ada Hernando Ari. Hernando Ari ini baru bergabung bersama timnas Indonesia, teman-teman. Tapi kita nggak tahu apakah akan bermain besok atau bagaimana. Kita lihat saja apakah Sinteyong akan menurunkan Hernando Ari atau Adi Satrio atau Muhammad Riyandi. Sementara di posisi lini belakang ada Nathan Choaon, Rizky Ridho, Edo Febriansyah, Asnawi Mangku Alam. Asnawi Mangku Alam juga udah tersedia. Karena di pertandingan sebelumnya kita tahu sendiri Asnawi tidak berada di bench karena terkena akumulasi kartu, dan di pertandingan kedua melawan Vietnam ini di kandangnya Asnawi Mangku Alam udah bisa bermain. Sementara kan kita tahu Sandy Walsh tidak bisa bermain, dan ini akan menjadi perebutan antara Asnawi dan Yaakob Sayuri di posisi kanan Indonesia, teman-teman. Sementara setelah Asnawi Mangku Alam ada Wahyu Prasetyo, ada Yaakob Sayuri, ada Jai Ijes
J.I. mudah-mudahan kembali bisa lebih tenang lagi ketika menghadapi timnas Vietnam di kandangnya teman-teman. Begitupun Justin Hubner juga mudah-mudahan bisa mengontrol dirinya, karena kita tahu sendiri Vietnam akan melakukan segala cara untuk membuat timnas Indonesia mungkin terprovokasi dan bisa mendapatkan kartu merah. Nah, kita lihat di pertandingan sebelumnya Justin Hubner mendapatkan kartu kuning ketika menghadapi timnas Vietnam teman-teman, dan mudah-mudahan di pertandingan kedua Justin Hubner bisa lebih kalem sedikit lah menghadapi timnas Vietnam. Dan selanjutnya ada Pratama Arhan dan Muhammad Ferrari. Ini Muhammad Ferrari juga pemain yang baru dipanggil ke skuad timnas Indonesia. Ya, kita akan melihat seperti apa pertandingan besok dan siapa pemain-pemain yang akan diturunkan oleh Sintayong. Di lini tengah ada Tom Haye, tentunya ini juga salah satu pemain yang paling ditunggu-tunggu oleh supporter timnas Indonesia. Bagaimana kinerjanya, bagaimana kiprahnya, bagaimana dia bisa mengontrol lini tengah timnas Indonesia. Ini yang kita tunggu, dan mudah-mudahan harapan besar dari supporter timnas Indonesia bisa juga dijawab oleh Tom Haye ketika memperkuat timnas Indonesia. Tapi tentunya teman-teman juga harus paham bahwa Tom Haye ini baru bergabung bersama timnas Indonesia dan tentunya butuh adaptasi meskipun pemain berkelas, dan tentunya kita berharap laga debutnya berjalan lancar seperti laga debut dari J.I. karena benar-benar lini tengah dari timnas Indonesia saat ini membutuhkan sosok Tom Haye, apalagi ketika menghadapi timnas Vietnam teman-teman. Setelah Tom Haye ada Arkam Fikri, ada Marcelino Ferdinand, ada Ricky Kambuaya, ada Ipar Jerner, dan Rahmat Irianto. Rahmat Irianto juga baru dipanggil oleh Sintayong ke timnas Indonesia. Udah ada 3 nama nih yang baru, ada Hernando Ari, ada Muhammad Ferrari, dan ada Rahmat Irianto. Sementara di lini depan ada Ratnar Oratmangun, tentunya ini juga menjadi pemain yang paling ditunggu debutnya. Setelah itu ada Rafael Struijk yang sebelumnya dikabarkan demam, udah bergabung juga. Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Dimas Derajat, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka teman-teman. Ya, semoga para pemain-pemain ini bisa memberikan yang terbaik ketika mendapatkan kepercayaan dari Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia di pertandingan besok melawan Vietnam di kandang Vietnam Stadion Miding, Hanoi, Vietnam teman-teman. Jadi sekali lagi, prediksi kalian Indonesia bisa mencetak gol berapa dan skor akhir berapa teman-teman? Kalau saya kemungkinan besar pertandingan ini akan berakhir dengan kemenangan Indonesia, yaitu 2-1. 2-1, karena mungkin Vietnam akan mencetak gol juga ke gawang timnas Indonesia teman-teman. Tapi kita lihat aja apakah J.I. mampu membuat gawang dari Indonesia clean sheet. Ya, kita akan menyaksikannya teman-teman. Tapi prediksi saya timnas Indonesia ya bisa kebobolan dan timnas Indonesia akan menang di akhir pertandingan dengan skor 2-1. Silahkan tulis prediksi kalian di kolom komentar. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.